Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang matriks. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, siswa dapat menyusun matriks sesuai dengan model permasalahan kontekstual secara sistematis dan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan unsur-unsur matriks. Yang ketiga, siswa dapat memahami macam-macam matriks. Yang keempat, siswa dapat menentukan transpose dari suatu matriks. Dan yang terakhir, yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi kesamaan dari dua matriks. Sebelum itu, perhatikan tokoh berikut ini. Tokoh berikut ini adalah salah satu ilmuwan Inggris yang pertama kali mengemukakan teori matriks. Pada tahun 1925, matriks digunakan untuk mekanika kuantum. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, matriks digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya kriptografi atau pengkodaan, perbankan, ekonomi, penyajian data, dan penyelesaian sistem persamaan linear. Lalu, apa itu matriks? Perhatikan kasus berikut ini. Kasusnya, di sebuah pabrik X telah menjual 3 merek buku dengan ketiganya terdiri dari 25, 50, dan 100 halaman. Berikut data penjualan buku di pabrik X tersebut. Dari data di tabel ini dapat kita susun bilangan ini dalam bentuk seperti berikut ini. Nah, susunan bilangan ini disebut dengan matriks. Lalu apa itu matriks? Yuk kita simak pengertiannya. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Matriks disimpulkan dengan huruf kapital dan susunan bilangan ini diambil oleh tanda kurung atau kurung penyiku. Dari contoh kasus di awal, maka penulisan matriksnya dapat dituliskan sebagai berikut ini. Dari kasus tersebut dapat kita misalkan matriks A. A di sini adalah matriksnya, bukan merek A di sini ya. Banyaknya baris kita hitung 1, 2, 3. Barisnya banyak baris. Banyaknya baris ada 3. Lalu banyaknya kolom 1, 2, 3. Banyaknya kolom juga 3. Nah, matriks A ini adalah matriks berordo 3 kali 3. 3 yang awal dari banyaknya baris, 3 yang terakhir menunjukkan banyaknya kolom. Lalu dari matriks tersebut, matriks A dengan ordo 3 kali 3 dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, secara sistematisnya dapat ditulis simbolnya untuk elemen pertama, baris pertama, kolom pertama dibaca A11, bukan A11 ya. Nah, untuk selanjutnya baris pertama, kolom kedua, yang selanjutnya baris pertama, kolom ketiga, lalu baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga, baris ketiga, kolom pertama, baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga. Dari sini misalkan kita ditanyakan elemen baris kedua, kolom pertama, maka nilainya berapa dari matriks A yang diketahui ini? Kita lihat, untuk barisnya kan 2, berarti baris kedua ini, lalu kolomnya itu 1, kolom 1, sama ya ini, maka nilainya adalah 125. Contoh lain lagi, misalkan elemen matriks dari baris ketiga, kolom ketiga. Baris ketiganya ini di sini, kolom ketiganya di sini. Nah, jadi nilai dari A33 adalah 109, dan begitu pun seterusnya. Adapun macam-macam matriks digolongkan menjadi 2. Yang pertama, matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Yang kedua, matriks berdasarkan pola elemennya.
Untuk yang pertama, matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. 1. Matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya, matriks A dengan elemen 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Matriks ini berordo 1 kali 5, di mana terdiri dari satu baris dan 5 kolom. Yang kedua, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya, matriks B adalah matriks kolom berordo 3 kali 1, di mana matriks B ini terdiri dari 3 baris dan 1 kolom. Yang ketiga, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyaknya baris dan kolom itu tidak sama. Contohnya, matriks C adalah matriks persegi panjang berordo 2 kali 3, di mana matriks C ini memiliki 2 baris dan 3 kolom. Yang keempat, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris dan kolomnya sama. Contohnya, matriks D adalah matriks persegi berordo 3. Untuk elemen-elemen diagonal utamanya, yaitu elemen dari baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1, baris kedua kolom kedua, dan baris ketiga kolom ketiga. Ini adalah diagonal utamanya. Sedangkan untuk diagonal samping adalah 9, 4, 10. Ini. Yang kedua, matriks berdasarkan pola elemennya. Yang pertama, matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya, matriks 0 adalah matriks yang berordo 3 kali 3 ini, di mana semua anggotanya itu nilainya 0. Yang kedua, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang diagonal utamanya itu tidak semuanya bernilai 0, tetapi selain diagonal utama itu nilainya 0. Contohnya, matriks A, di mana semua elemen selain diagonal utamanya, yaitu 1, 6, 0 ini nilainya, baik yang di atas diagonal maupun di bawah diagonal, bernilai 0. Untuk contoh yang kedua, matriks B, selain elemen pada diagonal utamanya, yaitu 1, 7, dan 15, nilainya adalah 0. Yang ketiga, matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang diagonal utamanya berelemen 1 dan selain diagonal utama bernilai 0. Contoh matriks identitas I dengan ordo 3 kali 3. Di sini dapat kita lihat bahwasannya diagonal utamanya bernilai 1 keseluruhannya. Sedangkan elemen selain diagonal utamanya, baik yang di atas diagonal utama ataupun di bawah, itu nilainya 0. Contoh lain misalkan matriks identitas berordo 2 kali 2. Yang keempat, matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi berordo n, di mana di atas atau di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Untuk matriks segitiga ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Apa bedanya? Untuk matriks segitiga bawah itu seluruh elemen yang di atasnya diagonal utamanya adalah 1, 3, 5, yang di atasnya ini nilainya keseluruhannya adalah 0. Adapun untuk matriks segitiga atas, misalkan U, dikatakan sebagai matriks segitiga atas apabila keseluruhan anggota di bawah diagonal utamanya, yaitu 6, 8, 10, keseluruhannya bernilai 0. Selanjutnya, transpose matriks atau perubahan-perubahan elemen matriks.
Nah, untuk transpos matriks, misalkan di sini saya mempunyai matriks A dengan anggotanya 6, 7, 9, 0, 8, 2, 0, 0, 10, maka A transpos atau dilambangkan dengan A pangkat T kapital sama dengan 6, 0, 0, 7, 8, 0, 9, 2, 10. Intinya, apabila ditranspos itu yang tadinya itu baris diubah dalam kolom. Jadi baris pertama dijadikan kolom pertama, baris kedua dijadikan kolom kedua, baris ketiga dijadikan kolom ketiga. Lalu kesamaan antara dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dan hanya jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, kedua matriks tersebut berordo sama. Misalkan matriks A berordo 2x2, maka dikatakan sama dengan matriks B apabila matriks B itu berordo 2x2. Syarat yang kedua, elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak latihan berikut ini. Nah, di sini saya mempunyai matriks A dengan ordo 3x3 dan matriks B berordo 3x3. Dari matriks A dan B, kita dapat menyatakan bahwa syarat yang pertama itu terpenuhi. Lalu, kita lihat untuk elemennya, elemen yang seletak, baris pertama kolom pertama nilainya 6. Baris pertama kolom kedua di sini 14/2, disederhanakan menjadi 7, berarti sama. Untuk baris pertama kolom ketiga, untuk A itu 9, untuk matriks B itu akar 81, maka disederhanakan menjadi 9. Begitupun untuk baris kedua kolom kedua ini juga sama, dan yang baris ketiga kolom ketiga ini juga sama. Berarti dapat dinyatakan bahwasanya matriks A itu sama dengan matriks B. Yuk kita kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, di sini diketahui matriks A dengan ordo 2x4 dan matriks L dengan ordo 4x2. Jika matriks A sama dengan matriks L transpos, maka nilai A ditambah 2B sama dengan, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui dalam soal, di mana matriks A itu sama dengan matriks L transpos. Matriks A-nya kita tulis negatif 1, 3, 2, 0, baris keduanya 5, negatif 6, 1, 3, sama dengan L transpos yang tadinya itu baris dijadikan kolom. Jadi baris pertama dijadikan kolom pertama, baris kedua dijadikan kolom kedua, baris ketiga dijadikan kolom ketiga, baris keempat dijadikan kolom keempat. Nah, dari sini kita ingat lagi kesamaan dua matriks. Dua matriks itu dikatakan sama jika elemen-elemen seletaknya itu sama. Yang di sini itu ditanyakan A ditambah 2B. Jadi kita itu butuh A dan nilai B. Untuk mencari nilai A, kita lihat di sini A itu terletak di baris kedua kolom pertama. A seletak dengan baris kedua kolom pertama. Jadi A sama dengan 5. Untuk nilai B terletak di baris kedua, di sini kolom ketiga, B ditambah 2. Nah, ini seletak dengan 1 ini, jadi B ditambah 2 itu sama dengan 1. Dioperasikan menjadi 1 dikurangi 2, B nya diperoleh negatif 1. Nah, yang ditanyakan pada soal itu nilai A ditambah 2B sama dengan A nya tadi 5 dimasukkan, dan 2B nya itu negatif 1, kita kurung sama dengan 5 tetap, ditambah 2 dikali negatif 1 jadinya negatif 2. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, sudah
ditemukan bahwasanya nilai A ditambah 2B sama dengan 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah belajar pengertian matriks, unsur-unsur matriks, macam-macam dari matriks, transpos matriks, dan kesamaan antara dua matriks. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa bertanya di media yang telah disediakan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.